Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Jadi, jurnal umum secara singkat adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk kemudahan pengelolaan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal organisasi. Tujuan dibuatnya jurnal umum antara lain: yang pertama, identifikasi terhadap transaksi yang terjadi. Yang kedua, penilaian terhadap transaksi. Dan yang ketiga, pencatatan dampak ekonomi dari transaksi dalam perusahaan. Prinsip dasar dalam pembuatan jurnal umum. Yang pertama adalah proses identifikasi bukti transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan, misalnya memo, kwitansi, nota, invoice, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan akun yang mengalami pengaruh terhadap transaksi yang terjadi dan mengklarifikasinya dalam jenis hutang, harta, ataupun modal. Yang ketiga, menentukan apakah terjadi pengurangan atau penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi. Yang keempat, memutuskan apakah melakukan kredit atau mendebit akun yang berhubungan dengan transaksi. Dan yang terakhir, membuat catatan transaksi ke dalam general ledger berdasarkan bukti transaksi yang ada. Fungsi jurnal umum. Yang pertama, fungsi historis. Dalam jurnal ledger, semua transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan tanggal transaksi. Dalam hal ini, jurnal umum menggambarkan aktivitas suatu perusahaan setiap hari secara berurutan dan terus-menerus. Yang kedua adalah fungsi pencatatan. Semua transaksi yang terjadi pada perusahaan dicatat dalam jurnal umum. Dengan begitu, maka perubahan modal, biaya, kekayaan, dan pendapatan harus dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal ledger agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga adalah fungsi analisis. Semua pencatatan transaksi yang dilakukan dalam jurnal umum adalah hasil analisis transaksi berupa kredit dan debit yang terpengaruh. Proses analisis ini meliputi penggolongan nama akun, pencatatan kredit atau debit, serta jumlah atau besar transaksi. Yang keempat adalah fungsi instruksi. Jurnal umum mempunyai fungsi instruktif dalam proses memasukkan data ke dalam buku besar. Proses pencatatan dalam jurnal ledger tidak hanya sebatas dokumen transaksi, namun bersifat perintah atau petunjuk kredit atau debit. Fungsi yang kelima adalah fungsi informatif. Di dalam jurnal ledger terdapat informasi dan penjelasan bukti pencatatan transaksi yang terjadi pada perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat jurnal umum. Yang pertama adalah untuk mendapatkan informasi tentang akan terjadinya pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat pada satu atau lebih perkiraan. Yang ketiga, mengetahui jumlah yang didebit atau dikredit bahwa mesti seimbang. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada buku besar sesuai pekerjaannya dengan membuat tanda atau referensi. Selanjutnya, saya akan memberitahu bagaimana cara membuat jurnal akuntansi. Cara yang pertama adalah pahami persamaan akuntansi. Sebelum membuat, pastikan untuk paham persamaan akuntansi. Pemahaman ini penting agar tahu bagaimana cara mencatat transaksi dalam jurnal akun mana yang harus digunakan hingga posisi debit sampai kredit yang benar. Dan yang kedua adalah kumpulkan dan identifikasi bukti transaksi. Mengumpulkan bukti transaksi seperti invoice, nota, faktur, atau bahkan kwitansi. Kemudian lanjutkan dengan identifikasi transaksi. Dan cara yang ketiga adalah pencatatan jurnal umum.
melakukan pencatatan transaksi yang sudah diidentifikasi ke dalam jurnal. Sistem pencatatan ini akan menggunakan double entry system, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan memiliki dampak pada dua posisi keuangan, debit dan kredit, dalam jurnal yang sama. Berikut contoh soal dan penyelesaiannya. Yang pertama, tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta rupiah pada perusahaannya PT Jaya Abadi. Yang kedua, tanggal 11 Januari 2018 dibayar uang sejumlah 20 juta rupiah untuk sewa kantor selama 1 tahun. Dan yang ketiga, tanggal 15 Januari 2018 membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta rupiah. Dan yang keempat, tanggal 20 Januari 2018 menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta rupiah. Dan yang kelima, tanggal 25 Januari 2018 membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta rupiah. Analisis atau identifikasi transaksi. Yang pertama, setoran modal membuat harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas sebesar 500 juta rupiah dalam bentuk debit, dan modal Pak Jaya bertambah 500 juta rupiah pada sisi kredit. Yang kedua, harta perusahaan berupa kas berkurang 20 juta rupiah kredit untuk membayar sewa. Namun, perusahaan juga memiliki aset berupa sewa dibayar di muka sebesar 20 juta rupiah dalam bentuk debit. Dan yang ketiga, aset perusahaan berupa peralatan bertambah 10 juta rupiah dan berupa perlengkapan sebesar 5 juta rupiah, tetapi berupa kas perusahaan berkurang sebesar 15 juta rupiah. Dan yang keempat, pendapatan dari penjualan membuat pendapatan bertambah pada sisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Aset perusahaan berupa kas bertambah 10 juta rupiah dalam bentuk debit. Dan yang kelima, beban gaji bertambah 25 juta rupiah dalam bentuk debit. Aset perusahaan berupa kas berkurang sebesar 25 juta rupiah dalam bentuk kredit. Inilah contoh bentuk jurnal umum yang telah kita analisis sebelumnya dari PT Jaya Abadi, Jurnal Umum periode 31 Januari 2018. Kita memasukkan sesuai analisis yang kita lakukan, mulai dari tanggal, keterangan, ref, debit, dan juga kredit. Bila yang saya jelaskan terlalu cepat, mungkin bisa di pause. Terima kasih.